Untuk Anda yang saat ini sedang berjuang meraih sebuah kesuksesan, entah itu di karir atau dalam usaha atau di bidang apapun, coba cek demi siapa Anda sukses. Banyak orang yang ketika di awal-awal meraih kesuksesan, ia mengatakan bahwa kesuksesannya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, istri, dan orang-orang terdekatnya. Itu sih wajar. Tapi coba, apakah betul-betul memang untuk keluarga Anda itu mencapai kesuksesan? Jangan sampai hanya di awal saja yang Anda mengatakan bekerja untuk keluarga. Jangan sampai hanya di mulut saja Anda yang mengatakan demi keluarga saya ingin sukses. Jangan sampai Anda seperti cerita yang akan saya ceritakan. Di sebuah kisah, ada seorang kepala keluarga, yaitu seorang ayah. Ia bekerja di sebuah perusahaan. Awalnya dia kerja sebagai staf di paling bawah. Ia bertekad untuk naik jabatan demi membiayai kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Ayah itu memiliki satu anak, satu istri, berarti hanya 3 dalam keluarga. Di awal-awal memang perjuangannya demi keluarga. Tapi selang beberapa tahun kemudian, karena prestasinya cukup baik, dia naik jabatan hingga menjadi seorang direktur. Lantas, apa yang terjadi ketika menjadi direktur? Kita tahu bahwa seorang direktur memang gajinya lumayan besar, tapi kesibukannya juga, tugas-tugasnya juga makin besar pula. Nah, disitulah impian untuk mencapai kesuksesan demi keluarga mulai pudar. Hal itu terbukti ketika anak yang masih umur 7 tahun dalam suatu malam sampai larut malam, anaknya tidak tidur dan bermain dalam ruang tamu. Hingga akhirnya sang ayah datang bekerja karena lembur. Karena mendapati anak tidak tidur dalam ruang tamu, kemudian ayah marah. Karena capek, kemudian melihat anak yang belum tidur di tengah larut malam, ayah kemudian marah. Sang anak menangis kemudian masuk ke dalam kamarnya. Sang anak ini masuk kategori rajin, dia rajin menabung. Itu ketika anak yang telah nangis ke kamarnya, kemudian mengambil uang tabungannya yang tidak seberapa, ia ambil kemudian ketuk pintu kamar ayahnya. Kemudian karena ada suara ketuk pintu, ayah membukanya kemudian takjub karena melihat anaknya menangis di depan pintu. Apakah dia menangis karena dimarahi atau gimana? Sambil anak itu memegang uang tabungannya yang hanya ratusan ribu itu. Kemudian sang ayah minta maaf karena telah terlanjur memarahinya sehingga anak nangis. Ternyata yang membuat anak nangis itu bukan karena ayah marah, bukan. Tapi satu hal, karena ayahnya selalu tidak ada waktu untuk anaknya. Tidak ada waktu untuk bermain, untuk hiburan atau liburan. Ayahnya terlalu sibuk pada dunia kerjanya sehingga lupa pada keluarganya, lupa pada anaknya. Sang anak kemudian bertanya, "Ya, kalau boleh tahu berapa gaji ayah?" Tapi sang anak menanyakan dengan sedikit menunduk karena ia takut dimarahi lagi. Kemudian sang ayah menjawab, "Lumayan, Nak." Ayah menjawab dengan sebutan nominalnya. Dan kemudian ayah menawarkan, "Apakah kamu ingin tambahan uang jajan? Apakah kamu ingin beli mainan baru? Nanti ayah kasih, Nak, asalkan kamu tidur di malam ini." Tapi hal yang dilakukan anak, jawabannya cukup mengejutkan. Kemudian anaknya bilang, "Ya, bolehkah saya membeli waktu ayah? Saya ada sedikit uang tabungan yang sengaja dari dulu saya tidak gunakan untuk jajan, ditabung, dan ini saya mau membeli waktu ayah. Sehari saja, saya ingin membayar ayah, kemudian waktu ayah dalam sehari penuh jangan bekerja, saya yang akan bayar hari ayah itu. Asalkan ayah mau bermain dengan saya, mau hiburan dengan saya. Karena selama ini jujur saya kurang merasakan kebahagiaan dari seorang ayah, terlebih ketika ayah naik jabatan." Kemudian sang ayah itu nangis tanpa terasa, meleleh air matanya. Dia baru sadar bahwa perjuangannya demi keluarga yang selama ini
ia usahakan ternyata ada yang terlupakan. Ia terlalu sibuk bekerja sampai lupa pada anaknya. Padahal sang anak butuh ditemani oleh seorang ayah. Seorang anak bukan hanya butuh materi saja, butuh pendidikan, butuh kasih sayang, butuh dekapan. Itulah cerita yang cukup menyadarkan bagi kita. Mungkin Anda atau teman-teman sekitar Anda ada yang seperti itu. Lama-lama keluarga malah ditinggalkan. Hal ini patut dicek. Jangan sampai berjuang demi keluarga hanya di awal saja. Ingat, keluarga Anda tidak hanya butuh uang saja. Uang cukup tapi kasih sayang kurang, itu tidak ada apa-apanya. Kasih sayang saja tanpa ada uang, mau biaya pakai apa? Jadi kedua-duanya sama-sama dibutuhkan. Uang, biaya, kasih sayang, kebersamaan, keceriaan, semuanya dibutuhkan. Jangan sampai sibukmu, lelahmu sampai melupakan keluarga. Terlebih jika Anda malah melupakan kewajiban Anda sebagai hamba Allah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tetangga bagi tetangga lainnya. Mungkin itu saja kisah inspiratif kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mengambil hikmahnya. Jika berkenan silakan share video ini, terlebih bagi teman-teman Anda yang saat ini fokus bekerja hampir melupakan keluarga. Sampai bertemu di video berikutnya.